Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang dalam acara Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan bipolar. Bersama kita telah hadir narasumber, yaitu Ibu Nadia Andromeda, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Psikologi Unida Malang dan juga seorang psikolog klinis. Baik pemirsa, langsung saja kita menyapa narasumber kita hari ini, Ibu Nadia. Selamat datang, Bu Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Mas Bernard, Alhamdulillah kabar saya baik. Senang lagi bisa berjumpa dengan para pemirsa di acara Bisa. Ya. Ibu, berdasarkan tema kita kali ini ya mengenai gangguan bipolar. Oke, ya tentang gangguan bipolar ya. Ini kan banyak sekali diperbincangkan ya, di media-media sosial. Betul. Karena banyak public figure ya yang ternyata memiliki gangguan bipolar. Iya, betul. Ya. Mungkin di sosial media kita sempat melihat beberapa public figure itu mereka memang pernah didiagnosa mengalami gangguan bipolar. Kemudian ternyata ada beberapa gejala yang mereka alami ya, Mas Bernard ya, begitu. Dan karena itu akhirnya ada beberapa orang-orang yang pada akhirnya mengaku juga gitu, oh ternyata saya juga mengidap gangguan bipolar gitu. Nah akhirnya ternyata gangguan itu jadi bukan seperti sesuatu yang disembunyikan gitu ya, karena seringkali kalau terkait dengan masalah mental health atau kesehatan mental itu sesuatu yang perlu disembunyikan nih, ini aib ini gitu. Nah karena ada public figure yang speak up, akhirnya banyak juga ya orang yang mengikuti untuk mengakui bahwa diri mereka mengalami gangguan bipolar gitu. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh membahas, mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu mengenai apa sebenarnya gangguan bipolar itu, Ibu. Oke, berarti kita harus memaknai dulu ya Mas Bernard ya terkait dengan definisinya, bahwa gangguan bipolar ini sebenarnya merupakan sebuah gangguan suasana perasaan. Secara garis besarnya, kalau di dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa, gangguan bipolar ini masuk ke dalam gangguan mood. Karena di dalam gangguan bipolar itu ada masalah depresifnya, kemudian juga ada masalah mania dan gangguan bipolar itu sendiri gitu. Jadi ternyata tidak hanya bipolar saja, Mas Bernard ya gitu. Jadi ada beberapa jenis gangguan yang termasuk di dalam gangguan mood gitu. Salah satunya adalah gangguan bipolar tadi. Ya gitu. Kemudian ada ungkapan bahwa orang yang mengalami bipolar itu mereka cenderung lebih kreatif daripada orang-orang biasa. Itu seperti apa Ibu? Oke. Kalau pendapat seperti itu sebenarnya bukan pendapat yang sepenuhnya salah juga ya, karena ada beberapa tokoh terkenal yang mereka didiagnosa mengalami gangguan bipolar, di mana ketika mengalami episode mania, justru orang-orangnya ini lebih kreatif gitu. Misalnya seperti penulis, ada penulis J.K. Rowling ya yang cukup terkenal ya, dengan tulisan Harry Potter-nya yang sangat berjilid-jilid dan diminati gitu. Bagaimana bisa gitu seseorang itu menuliskan karya tulis yang demikian mengguncang gitu ya, yang diminati banyak remaja dan anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga suka. Kemudian ada seorang Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill ya, ini masih periode Perang Dunia II. Beliau pun juga mengalami gangguan bipolar, di mana ketika episode manianya memang sempat mengalami
loncatan kreativitas yang demikian kuat gitu, sampai pada akhirnya sambil jadi Perdana Menteri, dia bisa sambil menulis 43 jenis buku yang dia tulis sendiri gitu kan. Nah, tetapi ternyata ada seorang dokter yang memang menjadi dokter beliau dan ternyata mendiagnosa beliau dengan gangguan bipolar begitu. Seperti itu. Karena memang dalam gangguan bipolar ini ada salah satu gejala ketika memasuki episode mania, itu ada perasaan dan kondisi individu di mana dia merasakan energi yang tidak terbatas begitu. Kemudian idenya itu banyak. Terus nampak lebih hiperaktif gitu ya Mas Bernard ya. Jadi kayak kok nggak pernah capek sih gitu. Terus atau mungkin kadang-kadang dia nggak merasa mengantuk sama sekali ataupun tidak mudah merasa lapar gitu ya, meskipun banyak sekali beraktivitas gitu kalau episodenya itu sedang terjadi gitu, episode mania seperti itu. Tetapi ada kutub yang lain gitu, individu yang mengalami gangguan bipolar nanti dia bisa memasuki episode yang depresif, tiba-tiba kehilangan semangat tanpa sebab yang spesifik ya. Tiba-tiba kehilangan semangat. Pada saat mereka sedang dalam episode mania tadi, mereka bersemangat ya, begitu bersemangat untuk melakukan aktivitas sampai mungkin tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu dan terasa tidak terbatas begitu energinya. Kemudian ada fase di mana mereka depresif begitu ya. Jadi makanya dikatakan bipolar itu kan dua kutub gitu ya. Ada kutub mania dan ada kutub depresif. Tapi dari jenis-jenisnya sendiri pun gangguan bipolar ini pun bermacam-macam Mas Bernard ada ya. Jenis-jenisnya Ibu, ada jenis-jenisnya. Jadi misalnya ketika dia unipolar. Ini ada satu jenis gangguan mood yang disebut sebagai unipolar, di mana orang yang mengalami gangguan unipolar ini yang kuat adalah episode depresifnya. Gitu. Jadi depresi mayor, depresi minor, depresi berat gitu. Jadi mulek-mulek di situ gitu, di episode depresif. Akhirnya dia dikasih nama gangguan unipolar. Kalau di dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa seperti itu. Kemudian ada bipolar tipe 1. Nah, bipolar tipe 1 ini yang sangat tampak biasanya. Mungkin ini yang terjadi pada beberapa public figure ya, yang pas mania kelihatan gitu. Misalnya dia menari-nari, menyanyi-nyanyi kayak nggak capek. Tapi episode depresif nanti dia mungkin menghilang gitu dari sorotan kamera, dari masyarakat gitu, karena sedang memasuki episode depresif. Itu bipolar tipe 1 yang mania dan depresifnya ini sangat kelihatan. Kemudian ada lagi bipolar tipe 2. Bipolar tipe 2 ini kadang-kadang dikasih nama gangguan siklotimik. Manianya nggak terlalu kelihatan, tapi depresifnya lebih kelihatan. Tapi beda dengan unipolar. Kalau unipolar kan cuma depresif aja ya. Nah, yang bipolar tipe 2 ini manianya nggak terlalu kelihatan, tapi dia sempat mengalami kondisi mania, tetapi yang lebih panjang masa depresi mayornya itu adalah gangguan bipolar tipe yang kedua. Itu seperti itu. Kemudian mungkin dari beberapa gejala yang sangat perlu diperhatikan itu adalah ketika seseorang memasuki episode depresif ya Mas Bernard ya. Kenapa? Karena ketika memasuki episode depresif ini seseorang itu pasti yang terjadi dalam dirinya adalah negative thinking ketika episode depresif. Negative thinking, tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup, bahkan menarik diri dari pergaulan. Misalnya bisa sampai beberapa hari nggak keluar kamar gitu, paling keluar kalau ke kamar mandi aja terus balik lagi. Tidak produktif gitu. Tidak produktif sama sekali. Mengalami kesulitan tidur, gangguan makan juga. Karena salah satu misalnya tidur berlebihan ataupun kurang tidur gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu dari gejala depresifnya gitu. Itu untuk yang ketika mengalami fase depresif. Nah, yang lebih parah adalah ketika gangguan depresif ini menjadi semakin parah, nanti bisa sampai berujung ke masalah
bunuh diri gitu. Jadi masanya ketika kita membahas tentang gangguan mood, biasanya dibarengi di belakangnya gangguan mood dan bunuh diri gitu. Karena orang-orang yang memiliki gangguan mood ini nanti bisa berujung pada masalah bunuh diri jika episode depresifnya semakin parah dan panjang gitu. Itu yang perlu akhirnya harus sangat diperhatikan oleh penderitanya maupun keluarga, ya orang-orang di sekitarnya, entah teman ataupun keluarga gitu ketika memasuki episode depresif ini. Gitu. Nah, kemudian Ibu, ini sepertinya tampak berbahaya ya kalau tidak ada support dari orang-orang di sekitar, juga tidak ada penanganan yang tepat seperti itu, Ibu. Mungkin untuk upaya untuk upaya pengenalan atau mungkin supaya kita tahu gejala-gejala awal dari gangguan bipolar itu seperti apa, Ibu, supaya kita bisa mengenal gitu ya bahwa orang ini dia mengalami gangguan bipolar. Jadi supaya bisa nanti ke depannya bisa tertangani dengan baik gitu, Ibu. Oke, baik. Nah, gejala awal dari gangguan bipolar ini memang ya elasi dari suasana perasaan tadi ya, Mas Bernard ya. Elasi suasana perasaan dari perasaan bahagia yang tiba-tiba atau tanpa sebab yang spesifik gitu. Kemudian di lain kesempatan gitu tanpa sebab yang spesifik tiba-tiba kehilangan semangat gitu. Jadi kalau misalnya ada elasi yang seperti ini gitu ya, kok orangnya nampak meledak-ledak gitu ya modelnya, kayaknya kadang sangat bersemangat, kadang kehilangan minat gitu. Nah, itu bisa menjadi gejala awal. Tapi biasanya kalau masih gejala awal itu kan dia disebut sebagai siklotimik ya, antara orang yang normal sama orang yang gejala awal bipolar ini agak sulit gitu dibedakan. Tetapi tentunya kalau dia dikatakan mengalami gangguan bipolar apabila lompatan mood ini tadi dari kutub mania ke kutub depresifnya itu sangat cepat atau mungkin cukup ekstrim ya, akhirnya ini bisa masuk ke sana gitu. Meskipun itu masih gejala awal itu sudah kelihatan. Itu yang gangguan awal-awal gejala ya. Itu kemudian antara dua kutub yang berlawanan ini dalam diri seseorang gitu. Penyebabnya dari gangguan bipolar ini bisa sangat beragam. Itu kalau kita melihat dari perjalanan hidup manusia itu dari ketika dia lahir, kemudian fase balita, fase kanak-kanak, remaja sampai dewasa, pasti kita mengalami hal-hal yang kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Kadang kita pun juga mengalami pengalaman yang cukup traumatis. Ada pengalaman negatif yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita juga gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya dari gangguan bipolar ini tadi. Dan kemudian selain masalah faktor sosial tadi ya, ada pengalaman dan peristiwa dalam kehidupan, adalah penyebab secara biologis. Kenapa? Ternyata orang yang mengalami gangguan bipolar ini secara biologis memiliki ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otaknya gitu. Jadi kurang serotonin dan kurang dopamin ini bisa menyebabkan suasana perasaan yang tidak stabil gitu. Jadi kalau dalam istilah medis ternyata neurotransmitter di dalam tubuh kita itu dan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita ini bertanggung jawab juga terhadap suasana perasaan yang kita rasakan gitu ya. Nah, akhirnya ada sebab biologisnya ya Pak Bernard tadi ya, yang dari masalah ketidakseimbangan neurotransmitter, kemudian peristiwa dalam kehidupan, kemudian selain itu kepribadian orang itu sendiri gitu. Kalau memang orangnya sangat rentan, kan ada orang yang memang kalau kita lihat itu cukup tangguh gitu ya, tapi ada yang dikit-dikit mudah mengeluh, kemudian dikit-dikit rentan lah ya mengalami situasi dan kondisi negatif. Ini juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalami gangguan bipolar gitu. Jadi sebab-sebabnya pun juga cukup
beragam gitu, tidak hanya faktor sosial saja, faktor fisik juga bisa, kemudian faktor Bisa. kepribadian atau personality orang itu juga bisa menjadi penyebab munculnya gangguan Munculnya bipolar. gangguan bipolar. Ditambah lagi satu lagi tentang faktor genetik, Mas Oh, Bernard gitu. faktor Jadi genetik ternyata bisa Ibu ya? bisa, ya sangat bisa mempengaruhi. Misalnya begini, orang tua yang mengalami atau ada anggota keluarga gitu ya Iya, yang anggota. mengalami gangguan tertentu secara kesehatan mental. Apakah Iya, misalnya oh ada yang pernah schizofren, ada yang iya, pernah mengalami paranoid, gangguan kecemasan. iya. Nah, nanti bisa turun nih ke anak turunnya nanti menjadi beberapa jenis gangguan jiwa yang lain. Salah satunya adalah bipolar ini Bipolar. Oh, jadi tadi gitu. tidak harus menurunkan Sama-sama gangguan yang bipolar, sama, begitu? iya betul gitu. Jadi tidak harus sama gitu, Iya, tetapi bisa turun menjadi sebuah gangguan yang lain, tetapi masih tetap aja menjadi masalah kesehatan mental gitu. gitu Ibu Iya, ya. Kemudian Ibu tadi mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu juga mhm, berpengaruh iya ya betul, terhadap munculnya gangguan bipolar. iya, Kira-kira yang berpotensi mhm. memiliki gangguan bipolar itu orang-orang yang memiliki kepribadian seperti apa, Ibu? Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari masalah kepribadian, Ya, gangguan bipolar ini diawali dari penyesuaian diri yang tidak sehat, ya. gitu. Jadi, proses adaptasi diri yang tidak sehat sejak masa Hmm, kanak-kanaknya ya. Kemudian pola asuh yang juga berdampak pada masalah kepribadian juga. Orang-orang yang memang bisa adaptif gitu, secara iya, kepribadiannya itu mudah menyesuaikan diri dengan iya, lingkungan, ini bisa, lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami gangguan bipolar gitu. Tetapi orang-orang yang misalnya secara pola asuhnya sudah tidak sehat, iya, kemudian sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, orangnya terlalu ekstrovert ataupun orang yang terlalu introvert, tertutup itu iya, ya, bisa bisa gitu ya, Bu ya. memiliki kesempatan untuk kesempatan yang lebih besar untuk mengalami gangguan bipolar ketika ada pengalaman stres berat dalam Iya, kehidupan, kemudian secara fisik misalnya juga mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter tadi gitu. Itu bisa, bisa ya. menjadi beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gangguan bipolar, Gitu ya. seperti itu. Iya, Dan kemudian Mas Bernard, gangguan bipolar ini antara laki-laki dan perempuan itu, iya. lebih banyak terjadi pada perempuan, Oh, gitu begitu. Ibu. Ya, kenapa kok Kira-kira seperti itu gitu iya, ya. Kan, mungkin ada fase-fase tertentu ya dalam perkembangan seorang wanita itu iya, karena, apa, secara reproduksi dia harus mengalami menstruasi gitu ya, iya, setiap bulan. Nah ini kan secara normal saja pada perempuan itu memang sudah biasa terjadi perubahan mood karena faktor iya, hormonal gitu iya. ya. Perubahan hormon itu Ya, tadi perubahan ya, hormon yang mempengaruhi suasana suasana perasaan gitu. perasaan. Nah, jika perubahan hormon disertai dengan perubahan suasana perasaan yang cukup tajam, Iya. nah ini juga bisa menjadi salah satu jenis dari gangguan bipolar yang disebut sebagai masalah PMS ya, premenstrual syndrome tadi Oh, gitu. Nah, iya. mungkin secara awam itu lebih sering dikenal Iya, gitu premenstrual syndrome ini. iya. Cuman dalam psikologi klinis lebih sering disebut sebagai gangguan disforik pramenstruasi gitu. Jadi gangguan suasana perasaan yang terjadi ketika gitu sebelum menstruasi itu terjadi pada perempuan. Dan kemudian dampaknya gangguan bipolar yang Iya, terjadi pada perempuan ini gitu, misalnya di masa remajanya sudah pernah didiagnosa mengalami gangguan bipolar, nanti ketika dia misalnya, eee, biasanya kalau ibu-ibu gitu ya setelah menikah, iya. kemudian dia hamil dan melahirkan, dia pun juga memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mengalami depresi postpartum atau biasanya Apa itu, disebut Bu? sebagai baby blue. Oh, baby Ya, blue baby blue syndrome. syndrome gitu Oh, ya. Jadi ya. ternyata gangguan bipolar ini bisa kemana-mana gitu Oh, akhirnya ya. gitu. Kenapa? Karena pasca melahirkan pun seorang perempuan itu kan juga mengalami perubahan hormonal juga, Iya, yang pasti mengalami perubahan suasana perasaan yang iya, agak sering gitu ya Pak iya. Bernard ya. Akhirnya mereka yang mengalami gangguan bipolar nanti pasca melahirkan itu juga harus lebih aware atau waspada akan kondisi emosionalnya, kondisi fisiknya gitu ya, supaya
bisa menghindari gangguan bipolar. Bipolar. Seperti itu. Gitu Ya. ya. Oke. Kemudian Ya. mungkin kita sekarang bicara mengenai antisipasi. Antisipasi, ya Apa baik. saja yang mungkin bisa dilakukan untuk mengantisipasi munculnya gangguan bipolar itu? Oke, mengantisipasi gangguan bipolar yang terjadi pada diri individu ya. Eh, mengan- Kalau tindakan preventifnya pasti diawali dari pola asuh sejak Pola masa asuh, kanak-kanak ya, ya, Mas Benat ya. Karena pola asuh yang tidak sehat pun pada akhirnya bisa menyebabkan masalah kesehatan mental dalam oh diri ya, seorang individu. Apakah nanti jadinya bipolar, apakah nanti jadinya gangguan kecemasan gitu. Itu ya, bisa diawali dari pola asuh yang tidak pola asuh yang sehat tidak gitu. sehat, Pola ya, asuh orang tua seperti apa yang perlu diterapkan? Yang pertama adalah pola asuh yang positif gitu. Kemudian tidak terlalu reaktif gitu secara emosi gitu. Jadi orang tua ini memang ya, harus belajar dulu ya untuk ya, meregulasi emosinya supaya ya, dia bisa mengasuh dengan lebih bijak untuk anaknya sehingga ya, anaknya nanti memiliki pola emosi yang adaptif juga gitu. ya, Tidak meledak-ledak iya, juga gitu kan, otomatis seorang anak ini pasti belajar dari orang lingkungan tuanya, dan orang tuanya dulu iya, ya yang pertama begitu, dari pola asuh. Kemudian selain itu adalah terkait dengan pola pikir, gitu ya. Karena mindset kalau Bu ya, mindset, betul. Pola pikir ini tadi ya, orang-orang yang mengalami gangguan bipolar ini biasanya mereka selain memiliki pola asuh yang sudah tidak sehat iya, ditambah dengan pola pikir yang lebih cenderung curiga dan negatif, gitu iya, ya. Kalau kata Aaron Beck ini kan seorang terapis kognitif dia iya, itu bisa pola asuh yang negatif ini bisa memberikan sumbangsih yang cukup besar pada diri seseorang untuk mengalami gangguan depresi, gitu. oh Jadi ya, makanya pola pikir positif lah yang harus diterapkan dalam diri seseorang. Kemudian melakukan pengembangan diri ya, iya, melakukan pengembangan diri, self improvement baik terkait dengan skill maupun pengetahuan gitu dalam diri pengetahuan, seseorang ketika masa kanak-kanak dan remaja ini. Kemudian lagi masih ditambah dengan aktivitas fisik, Mas Bernard. Ternyata oh aktivitas fisik aktivitas ini, fisik ya Bu, ya aktivitas fisik yang rutin dan teratur gitu ya. iya, Misalnya seperti olahraga. Tidak perlu melakukan olahraga yang berat gitu, iya, tetapi yang penting rutin dan teratur. Karena ternyata olahraga ini sangat membantu menyeimbangkan neurotransmitter atau masalah hormonal dan metabolisme dalam tubuh kita gitu. iya, Jadi pasca olahraga itu hormon kebahagiaan yang iya, katanya serotonin sama dopamin ini dopamin itu dihasilkan secara alami oleh tubuh oleh tubuh kita dari gitu. ini ya Betul, aktivitas heeh, olahraga itu aktivitas tadi ya, olahraga itu tadi. Makanya biasanya kadang-kadang kalau kita habis olahraga gitu ya kayak meskipun capek tapi kan kayak lega gitu iya, ya. Nah, itu karena dopamin dan serotonin yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu bisa tercukupi gitu. Jadi gitu, karena itu ternyata serotonin dan dopamin ini sangat diperlukan gitu. iya, Nah, ada contoh lagi nih Mas Bernard. Ada orang-orang yang mengalami gangguan bipolar iya, karena mereka memang pernah mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mempengaruhi neurotransmitter. oh ada Ibu ya, Ya, contoh obat-obatan yang bisa mengakibatkan betul, ya obat-obatan gangguan seperti bipolar, ini betul. Orang-orang yang pernah mungkin kecanduan psikotropika ya, karena iya, kan kalau psikotropika ini obat-obatan yang bisa mempengaruhi suasana perasaan dan pola pikir seseorang gitu iya, ya. Akhirnya dia sudah tidak bisa dihasilkan secara alami lagi gitu karena mereka mengkonsumsi oh obat-obatan ya, kimiawi tadi gitu. Nah, akhirnya kalau sudah seperti ini itu mereka harus melakukan rehabilitasi ya iya, untuk detoksifikasi dan sebagainya. Karena sebenarnya secara alami pun tubuh kita itu bisa menghasilkan serotonin dan serotonin dopamin dan ini tadi dopamin, gitu. Kalau berlebihan pun serotonin dan dopamin ini juga nah itu, berbahaya gitu. Bisa mengalami iya, skizofrenia oh malahan begitu Ibu ya, gitu. kalau Iya. ini apa namanya, Eh,
jumlahnya sangat jumlahnya berlebihan, berlebihan, gitu. Ya, itu schizofren. bisa jadi bisa schizofren. mengalami gangguan schizofren gitu. Ya, betul. Dan orang-orang yang mengalami gangguan bipolar ini kalau sudah parah, Iya, ketika mania, episode mania terjadi, dia bisa mengalami waham juga gitu atau delusi di sana gitu. Karena kan iya. kepercayaan diri yang besar, tenaga yang kuat gitu. Bahkan mungkin bukan tenaga yang kuat ya, tenaga yang terbatas, Iya. tidak terbatas itu tadi. Iya. Mungkin jalan di tengah jalan gitu semua orang disapa, diajak ngobrol. Walaupun tidak kenal Iya, mungkin. walaupun nggak kenal gitu kan ya, karena nggak bisa mengendalikan kan itu Iya. tadi ya, seperti itu. Nah, itu kalau berlebihan, Iya. sedang berlebihan, makanya perlu diseimbangkan. Makanya kadang-kadang untuk perawatan, kan yang paling penting itu kalau sudah terkena gangguannya Iya. gitu ya, atau sudah ada diagnosa, Iya. sebaiknya harus bagaimana gitu kan. itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Iya. Yang pertama sebenarnya gangguan bipolar ini dia tidak harus dirawat di rumah sakit jiwa. Iya. Jika memang gejala psikotiknya, gejala parahnya itu belum terlalu kelihatan. Iya. Masih bisa dirawat di rumah kok gitu. Iya. Cuman ketika perawatan di rumah ini keluarga juga harus paham akan kondisinya gitu. Misalnya dengan merutinkan olahraga tadi, kemudian pola tidur yang seimbang juga. Kemudian kadang-kadang ada yang memerlukan perawatan medis ya, dengan obat-obatan tertentu, gitu ya. obat jalan gitu dari psikiater, karena mungkin perlu obat-obatan yang bisa menstabilkan mood atau obat-obatan antidepresan jika memang sedang memasuki fase depresif, tetapi tidak sepenuhnya menggunakan obat-obatan, tetapi juga bisa dibarengi dengan terapi psikologis seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini mengenai gangguan bipolar. Iya, betul, Mas Bernard. Menarik memang gangguan ini. Mungkin dari Bu Nadia ada sedikit closing statement ya mengenai perbincangan kita kali ini, Bu. Oke, ya, untuk para pemirsa ya. Nah, pemirsa, karena kita sedikit telah mengetahui ya tadi tentang gangguan bipolar gitu meskipun cukup singkat. Jadi kalau misalnya merasakan gejala-gejala tertentu dari gangguan bipolar ini tadi gitu ya, elasi mood yang sangat tajam, kemudian perubahan suasana perasaan dan perubahan pola tidur, pola makan, kemudian perasaan depresif dan mania, jangan pernah ragu ataupun malu untuk menghubungi tenaga profesional. Jadi bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, kemudian menyampaikan ke keluarga yang dipercaya gitu ya, supaya bisa mendapatkan pertolongan yang lebih cepat. Kemudian selain itu ternyata olahraga, kemudian terkena paparan sinar matahari yang cukup gitu ya dengan aktivitas yang rutin tadi, meskipun tidak berat tetapi itu sangat penting untuk kesehatan mental kita, termasuk untuk menghindari gangguan bipolar. Seperti itu saja deh Mas Bernard pesannya untuk para pemirsa. Ya, baik, terima kasih Ibu Nadia. Bagi pemirsa jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel Unida Malang agar memperoleh informasi-informasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.